Alah. Astagfirullahaladzim. Yang ini juga ditinggal wong tua sejarah tanya kelakuanmu kayak ngene iki. Ana saya arep melak yo, saya arep melak iki. Saya arep tanggung jawab. Ayo, takon ora? Diakui ora? Piye to? Astagfirullahaladzim. Mas, santai mas. Enggak. Mana? Hah? Apa ini apa? Hah? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun diminta datang oleh Pak Sopyan, yang katanya ingin meminta maaf atas kesalahannya. Namun ternyata, itu semua hanya modus untuk menjebak Gus Nur Samsun. Lia menemui Gus Nur Samsun dengan pakaian yang hanya tertutup kain jarik saja. Setelah itu Pak Sopyan muncul, dan menuduh Gus Nur Samsun telah berbuat bejat terhadap putrinya. Gus Nur Samsun kemudian dimasa warga, bahkan sampai ingin membakarnya. Lalu bagaimanakah kronologi dari kejadian tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun sedang berusaha menyelesaikan masalahnya dengan Pak Sopyan, yang menuduhnya telah meniduri Lia putrinya hingga hamil. Dan Pak Sopyan meminta agar Gus Nur Samsun bertanggung jawab dengan segera menikahi Lia. Tentu saja Gus Nur Samsun tidak bersedia untuk memenuhi permintaan dari Pak Sopyan dan keluarganya. Itu dikarenakan Gus Nur Samsun sama sekali tidak pernah mengenal Lia, apalagi berbuat bejat kepadanya. Dan Gus Nur Samsun meyakini, Lia itu hanyalah fans Gus Nur Samsun di media sosial YouTube. Dan ketika Gus Nur Samsun berusaha beretikat baik dengan datang untuk meluruskan masalah tersebut, ternyata hal tersebut malah berbuntut panjang. Lia dan orang tuanya sangat keras kepala. Dengan alasan sepihak dari bidan bahwa Lia positif hamil, mereka tetap memaksa Gus Nur Samsun agar bertanggung jawab dengan menikahi Lia. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian merasa curiga. Gus Nur Samsun merasa ada hal besar dari fitnah yang diterimanya itu. Sehingga Gus Nur Samsun berjanji akan membongkar tabir apakah yang sebenarnya terjadi. Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana. Gus Nur Samsun mencoba mengikuti alur yang diinginkan Pak Sopyan dan keluarganya. Sehingga kemudian datang Pak RT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di hadapan Pak RT, orang tua Lia tetap memaksa Gus Nur Samsun agar menikahi Lia. Bahkan Pak RT juga sempat meminta Gus Nur Samsun agar bertanggung jawab. Namun setelah mendapat penjelasan dari Gus Nur Samsun, Pak RT mencoba berbuat bijaksana. Dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah Gus Nur Samsun dengan keluarga Lia itu. Sampai kemudian, Pak RT mendatangkan Pak Lurah agar bisa menyelesaikannya. Namun hasilnya sama. Lia dan orang tuanya masih tetap keras kepala. Mereka tidak mau menerima alasan apapun dari Gus Nur Samsun. Bagi mereka masalah itu sudah jelas. Bahwa Gus Nur Samsun telah meniduri Lia hingga hamil 3 bulan, dan Gus Nur Samsun harus bertanggung jawab dengan segera menikahinya.
Dan mengetahui hal yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian juga bersikap keras. Dia tetap tidak bersedia bertanggung jawab, sampai kemudian ada tes DNA yang membuktikannya. Sehingga kemudian, Lia dan orang tuanya memberikan sebuah pilihan. Jika Gus Nur Samsun tidak bersedia menikahi Lia, maka Gus Nur Samsun harus memberikan ganti rugi uang sejumlah 300 juta. Tentu saja Gus Nur Samsun juga tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Bahkan Pak Lurah kemudian marah dan meminta Lia dan keluarganya pergi saja. Sehari setelah kejadian itulah tiba-tiba Pak Sopyan kemudian menelepon Gus Nur Samsun. Dia mengundang Gus Nur Samsun untuk kembali datang ke rumahnya. Dia mengaku hilaf dengan fitnah tersebut, dan dia sekeluarga ingin meminta maaf. Dan dengan tanpa rasa curiga, Gus Nur Samsun pun kembali datang ke rumah Pak Sopyan. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan permintaan maaf dari Pak Sopyan dan keluarganya itu. Akan tetapi, Gus Nur Samsun merasa ada yang aneh. Karena ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah Pak Sopyan dan istrinya tidak ada di rumahnya. Yang ada hanya Lia, dengan pakaian yang terbuka, juga dengan sikap yang menggoda. Lalu apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Tadi sampai yang telepon kan? Iya. Hah? Iya, saya. Oh, sampai yang telepon. Lah bapaknya pergi kemana? Enggak tahu, keluar sama ibu. Oh, keluar sama ibu. Udah lama keluarnya? Udah, bentar lagi mungkin pulang. Jam 10 loh. Ya kakaknya di mana? Kakak pergi sama saya. Oke. Masnya mau tak buatin minum sama nunggu orang tua saya datang? Minum apa mbak? Gak perlu mbak. Saya buatin teh, apa jus, apa kopi, apa susu. Aduh susu. Enggak mbak, enggak perlu mbak. Gak apa-apa mas, sama nunggu. Terima kasih sudah nawarin. Gak apa-apa, bentar ya mas, saya buatin dulu sini. Loh, saya Gak nggak apa-apa mas. jadi ngerepotin loh mbak. Enggak ngerepotin. Nggak mengaku dia. Mata kepret tapi perempuan. Takutnya hamil bener. Jadi khawatir saya. Ini kamu jadi saksi ya. Kalian netizen jadi saksi. Saya nggak berbuat apa-apa. Ternyata dia sendirian di rumah. Tapi nggak usah diminum ya kopinya. Oh ini orangnya. Astagfirullahaladzim. Ini mas, Iya mbak. diminum dulu. Minum mas, biar gak ngantuk. Nggak boleh pegang-pegang mbak. Gak apa-apa. Aduh. Kalau ke sana kok mas? Saya ngeliatin teman saya kok ganteng banget ya mbak. Kamu. Masa kalau sama cowok sama suka? Oh, saya lebih baik sama cowok mbak daripada sama cewek. Jangan. Bukan pedang-pedangan mbak, pendung-pendung ya. Makasih mbak atas kopinya. Minum mas. Kok Ya. kayak gak menghargai gitu? Bukan nggak menghargai mbak. Ini justru saya menghargai meminumnya nanti setelah urusannya selesai. Katanya kan bapaknya kan meminta maaf gitu, mau klarifikasi, mau tabayun, mau damai dengan baik-baik kan begitu kan? Nah, Gak di kesini mas, kalau kesana terus. Masa mau melihat tembok? saya ngelihat teman saya mbak. Ada Kenapa temennya diliatin? gini aja mbak, nggak usah cengar-cengir lah, langsung saja pada intinya. Sebenarnya tujuan sampean itu apa sih? Gak ada lagi. Gak ada tujuan apa-apa. Kenapa Ini sampai? cuma panas. Terus kenapa pakai pakaian seperti ini? Iya panas, gerah mas hawanya. Hawanya gerah. Pakai kipas mbak, Gak kerasa mas. nggak dikasih. kerasa. Pakai AC, Di sini gak ada AC mas. nggak ada AC. Mm-mm. Nyemplung sumur mbak adem. Hati. Mati, alhamdulillah. Kayak gitu dah, Mas. Oh kok gitu? Lah gimana lagi orang sampean hidup aja bikin masalah? Ya lebih baik nggak usah hidup mbak. Apalagi aduh, mohon maaf mbak. Buat bisa aja kayak traktor loh mbak. Duh sama itu kok menghina gitu mas. Ya udah kayak bulldozer aja atau kontainer gitu ya. Gandeng-gandeng. Aduh, mbak ini. Apa benar sampai hamil 3 bulan? Hah? Iyanya kok kayak dibuat-buat? Iya apa enggak? Iya. Iya enggak. Iya mas.
Sekarang jawab jujur, mumpung tidak ada bapakmu, tidak ada mamamu, tidak ada kakakmu. Kalau sampai benar-benar hamil 3 bulan, pacar sampean kemana? Jawab, pacar sampean kemana? Astagfirullahaladzim. Yang ini jebule ditinggal wong tua sedene tae kelakuanmu kaya ngene iki. Ana saya arep ngelak yo, saya arep ngelak. Saya arep tanggung jawab. Ayo, takon ora? Ya aku iki ora. Jajal bukti wis ana kaya ngono kuwi. Ayo, Mana mana nyelak? Nyelak apa sih, Pak? Saya tak tinggal metu ya kalau modal ini. Saya ora-ora. Loh. wis ketemu bahasa sih arep ngelak. Saya masih kering, bukan basah, Bu. Karena nggak hujan. Buktinya semua ada. Bukti. Jelas apa yang dikeluarin dong? Astagfirullah, mana ada saya ngelon-ngelon. Hei. Coba. Tanggung jawabnya mana? Ini coba. Anak saya dibikin kayak gini, sampai hamil. Masih nggak mau tanggung jawab. Pak, Bu, saya datang ke sini katanya kalian menyuruh telepon anakmu, menyuruh anakmu supaya telepon sama saya, katanya kalian mau minta maaf. Tapi buktinya apa? Buktinya apa? Ini kan semua sudah ada. Berarti kamu bikin-bikin, berarti orang tuamu nggak pengen minta maaf sama aku. Karena dia cerita, katanya kalian berdua mau minta maaf dan mau berdamai dengan baik-baik. Bener nggak kalian menyuruh? Sampai di sini. Nggak bener nggak kalian menyuruh? Karena dia cerita seperti itu. Tapi buktinya kan ada. Kan ada bukti. Bukti apa bukti sih? Jah. Ini semua ada. Ini kasih titik kan? Mungkin kamu baru apa-apa kan nggak tahu. Itu tisu dari tadi, Bu. Ini buktinya tadi nggak ada. Jangan kakak ngomong. Jangan kakak ngomong gimana, Pak? Jangan bikin Jangan kekerasan. ngomong. Ojo bikin kekerasan, Pak. Lepaskan saya. Jangan pegang-pegang saya. Jangan bikin Lepaskan saya. Iya tanggung jawab. Ini saya rekam semua loh. Hati-hati. Lepaskan saya, ngomong baik-baik. Jangan kayak gini. Gitu. Sudah ketangkap basah masih ngelak ya. Mana ini tanggung jawabnya? Ini bukti anak saya juga Mbak. mengakui. Sampai akui saja. Ini apa? Maksudnya pakai pakaian kayak gini apa? Hah? Ngejak apa sih? Orang dari tadi kita bertiga loh di sini loh. Bener nggak? Iya, ini ada saksi ini. Ayo. Mau apa? Ayo tanggung jawab. Ini buktinya sudah ada. Anak saya Udah diperlakukan itu suamimu seperti mau ini. Saya nggak terima kemana? laporan Suamimu orang mau kemana? tua. Itu tahu. Dia nggak terima. Ya mungkin cari temannya. Terserah. Saya capek, saya lelah. Pokoknya saya minta pertanggungjawabannya. Pokoknya hari ini juga harus kamu nikahi. Mana ada hari ini harus menikahi? Ya buktinya sudah ada. Anak saya diperlakukan sampai hamil 3 Dia bulan. tadi. Masih nggak mau ngaku juga. Bu, dia tadi bikinin saya kopi, nawarin kopi, susu, jus, jeruk dan sebagainya. Saya nggak mau. Oh itu aku nggak tahu. Tapi buktinya seperti ini. Sampai anak saya terlanjang bulat seperti ini. Lihat Bu, saya pakaian masih utuh, baju saya masih utuh, ya kan? Saya masih rapi, mana mungkin saya berbuat tidak. Ya nggak tahu. Kebetulan saya masuk di rumah pas ada. Ini ada bukti. Ini semuanya merah-merah ini. Apa ini? Apa ini? Ya itu leher merah-merah ya, mungkin sama pacarnya atau sama apa. Ya, saya nggak ngerti saya. Masih nggak ngaku ya? Udah ketangkap basah masih nggak ngaku. Udahlah Bu, saya capek Bu. Udah, ini Saya ini lebih capek. Saya ini orang tua. Sampai anak saya hamil kok masih nggak mau ngaku. anakmu ini berbuat seperti ini karena dia mau menjebak saya Bu. Tapi buktinya ada. Astagfirullahaladzim. Sabar, slow. Jangan seperti ini. Slow, santai. Tangkap basah, tangkap. Apanya yang ketangkep basah, Pak? Iya. Saya tinggal metu wong tua terus awakmu. Kakak orang-orang nyatane mlebu. Tinggal keluar sebentar ya kelakuannya pada kayak gini. Oh. Masih nggak mau ngaku juga. Saya ditelepon. Katanya kalian berdua meminta maaf. Itu kata mulut anakmu. Saya nggak mau. Kok jancuk-jancuk ini loh. Anas. Bentar, slow, santai, sabar. Saya punya bukti. Kalian mengatakan punya bukti, saya punya bukti. Ya? Buktinya apa? Bukti jelas. Bukti sudah ada. Ini anak sama-sama telanjang bulat nih. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak diapa-apain. Jadi begini kronologinya, mas-mas, semuanya bapak-bapak, ibu. Jika kalian tidak di rumah, saya ditelepon sama anakmu, katanya bapak, ibu, emasnya mau minta maaf dan mau Itu damai. saya nggak nyuruh. Saya nggak nyuruh. Piye? Astagfirullahaladzim. Wih, mas, santai mas. Enggak. Nen. Apa ini apa? Hah? Santai. Wih, santai. Mas. Ini Wih. Mas. Ayo. Mas. Udah, santai. Mau apa? Wih. Ayo Mas, turun Mas. Di kameramen nyapa? Ayo. Bus. Terserah. Mau apa kalian? Hei. Jangan opo kena aku. Ayo, saya ada apa? Ayo, kena aku. Kena apa? Aku sing di omah. Medan. Iki. Raimu. Iya.
Kita pengen aku. Sabar, sabar. Saya tidak bersalah. Terserah kalian mau percaya atau tidak terserah. Mas, mas, mas. Analisis saja, analisis. Jangan hakim sendiri. Ya, sudah. Jangan main analisis, ini sudah tempat Pak RT. Jadi biar nanti ya urus Pak RT. Astagfirullahaladzim. Dulu. Nanti ya. Ini kewenangan iki. Kowe dhewe sudah iki. Oh iya. Iya. Bajingan ya kayak wong. Bener wong, sok gawe ngono kuwi sak berayu. Kalian terbawa amarah. Semua itu bohong, Mas. Yo ora iso. Apa enek maling aku? Gak enek kitane. Wis konangan yo ngono kuwi. Terserah apa kata kalian, terserah apa kata kalian. Yang jelas, saya punya buktinya. Dan saya tidak melakukan semua itu. Lah bukti apa? Saya sudah menjelaskan, tetapi kalian selalu memotong pembicaraan saya. Oh, sudah. Ini biar. Saya tadi sudah menjelaskan, tetapi kalian selalu memotong pembicaraan saya dan kalian main hakim sendiri. Kalian tidak mencerminkan warga Indonesia yang baik. Loh, Negara ini memiliki konstitusi, memiliki undang-undang. Ini kan sudah tempat Pak RT. Jadi nanti biar Hah, aku yang mengurus. Jadi kalian itu. Apa Mas Agus punya bukti ya? Saya punya bukti, Pak RT. Jangan main anarkis. Saya sudah menjelaskan, kalian memotong terus pembicaraan saya. Kalian mengatakan ada bukti telanjang. Mana ada telanjang? Dia berpakaian awalnya. Dia menyuguhi saya wedang, saya menolak. Dia memaksa untuk membuatkan wedang, minuman. Terus memaksa saya untuk meminum kopi itu. Saya tidak mau, saya bilang saya mau minum kalau sudah keluargamu di rumah semua. Dan dia duduknya saja maksa-maksa deket-deket sama saya. Saya menghindar. Dikala dia bikin kopi keluar-keluar sudah ganti pakaian, pakai kemben, pakai kain sele. Dan ternyata bapaknya dan ibunya nggak lama pulang. Apakah itu beres? Enggak, saya rasa itu nggak beres. Saya rasa itu jebakan. Sudah. Jadi Mbak Lurah mau sudah betul. Yang jelas duduk Pak RT. Ya. Menurutmu gimana? Wargamu saja kayak gini. Saya tamu di sini. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi supaya jelas. Ini kena lho, Pak. Iya. Lha mosok piye? Enake wong loro kuwi, wong loro kuwi yo ono. Wis to. Sopo sing ra? Kucing kayak gede. Mosok ora nyatek kok. Saya bukan kucing, saya manusia. Hah? Ibarat kata. Mau ibarat kata mau apa? Sikap kalian yang tidak bisa mencerminkan warga baik Indonesia. Hah? Aku tetep gak terima. Di sini ada RT. Bukan masalah pinter omong. Buktinya anu Mas. Buktinya ditunjukkan anu. Gimana saya mau menunjukkan bukti sedangkan saya terikat kayak gini dan saya tercapik-capik baju saya, sobek-sobek semua. Bisakah saya dilepas? Ya. Saya akan menunjukkan buktinya. Kan sudah tempat Pak RT. Sampai ada tanggung jawab tak cune. Oh bisa nanti kan bagaimana? Saya dulu aku pikir dulu. Anu bisa sebab kan kemarin memang gitu. Nah ini setelah tempat saya bebaskan nggak apa-apa. Tapi kita tanggung jawab. Nanti Tanggung jawab Pak ya. Ya tanggung jawab. Saya nanti telepon Mbak Lurah. Sudah aku telepon. Biar menjelaskan apa itu bukti. Ya. Dani, Iya. mana HP-nya? Aku tunjukkan. Kita tunjukkan bukti-buktinya. Kalian semua. Enak apa ora? Sabar. Jika kalian sabar. Nih, buktinya. RT. Bentar. Ini posisi saya masih di dalam mobil, Pak RT. Nih, warga. Ini posisi saya masih di dalam mobil. Saya cerahkan gambarnya. Mau minta maaf, katanya mereka mau damai, mau minta damai. Ini posisi saya di dalam mobil. Saya percepat. Saya dan minta uang Ini kan saya lagi cerita
Masalah kronologi di sini minta uang 300 juta. damai. Oh iya. Bener nggak Pak RT? Minta maaf karena Saksi Pak RT ada Iya, Pak iya, Lurah. iya. saya Terus, terus. minta uang Saya percepat. sejumlah 300 juta. Nah, ini saya keluar dari mobil nih. Ini di depan rumahnya Sopyan. Hal yang tak dibayangkan itu terjadi menimpa Gus Nur Samsun. Ternyata, Lia dan orang tuanya telah menjebak dirinya. Lia sengaja berpakaian minim ketika duduk di dekat Gus Nur Samsun. Dan ketika orang tuanya datang, langsung menuduhnya telah berbuat bejat terhadap Lia. Para warga pun terprovokasi, sehingga hampir saja menghakimi Gus Nur Samsun dan membakarnya. Untung saja Gus Nur Samsun memiliki bukti yang sangat kuat. Ketika Gus Nur Samsun dibawa ke rumah Pak RT, Gus Nur Samsun menunjukkan video kejadian yang sebenarnya. Sehingga Pak Lurah dan warga kemudian sadar bahwa hal tersebut hanyalah ulah provokasi dari Pak Sopyan dan keluarganya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah kejadian tersebut? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.